Alhamdulillah pemirsa TV, kita kembali di Ustaz Menjawab di pagi Kamis yang mulia ini. Saya ingin membaca sebuah SMS yang baru masuk ya. Dari Tengku Abi Husaini. Ini tetap beliau selalu setia ya. Ustadz, saya ingin bertanya, kenapa orang-orang kaya itu umumnya kikir dan orang-orang sederhana tidak kikir? Itu kenapa? Itu pertama, Ustadz. Yang kedua, apakah ada ayat bahwa orang-orang kaya yang kikir itu akan berdosa? Mohon penjelasan Ustadz. Jadi bagi Dengku Abi Husaini, saya ingin menjawab, tidak semua orang kaya kikir ya. Tidak, ada juga orang kaya yang tidak kikir ya. Jadi nggak boleh kita random semua, kita anggap orang kaya itu kikir, nggak boleh. Kenapa? Karena lihatlah misalnya ada pembangunan masjid, munasah atau apa ya. Misalnya hari raya Idul Adha misalnya, ya. Itu yang paling banyak berkorban adalah orang kaya, 1 lembu, atau mereka kongsi 7 orang 1 lembu. Itu menunjukkan orang kaya itu tidak kikir semua. Memang ada yang kikir. Yang diancam oleh Al-Quran adalah yang kikir itu, orang kaya yang kikir. Sedangkan orang kaya yang tidak kikir itu sangat dimuliakan. Mereka itu sangat luar biasa dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena orang kaya yang tidak kikir, yang pemurah itulah ya, yang sangat besar pahalanya di hari akhirat nanti. Ya, begitu Abi ya. Kemudian adakah dalil dalam Al-Quran bahwa orang-orang kaya itu akan berdosa kalau mereka itu kikir? Tentu ada. Jadi antara lain ya, ada ayat surah Al-Maun itu ya, surah Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah dalilnya. Tahukah engkau Muhammad siapa kiranya pendusta agama? Yukadzibu biddin itu artinya pendusta agama. Ternyata kemudian dijawab oleh Allah, pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardi anak yatim, tidak kasih sayang kepada anak yatim. Itu pendusta agama. Dan yang tidak pernah memberi makan kepada fakir miskin. Nah, itu kan kena kan? Kena orang-orang kikir itu. Tidak pernah memberi makan atau mengajak orang lain supaya memberi makan kepada orang miskin. Itu termasuk pendusta agama. Dan masih banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran, juga dalam hadis, bahwa orang-orang kikir itu adalah orang yang sangat berbahaya di dunia dan di akhirat. Karena di akhirat pun orang kikir itu tidak akan masuk surga. Di dalam harta manusia itu ya ada hak-hak orang lain. Dalam harta orang kaya itu ada hak fakir miskin, hak anak yatim, hak kaum duafa, itu ada. Makanya kekayaan itu adalah rahmat dari Allah SWT kalau harta itu mampu kita gunakan di jalan Allah. Tetapi kalau harta yang berlimpah ruah itu tidak mampu kita syukuri, tidak mampu kita gunakan di jalan Allah, dia akan jatuh ke jalan setan. Betapa banyak orang-orang yang hanya berjudi dengan hartanya itu, berjudi. Jadi semua itu akan menjadi harta yang haram, menjadi api neraka hari akhirat. Hari akhirat hartanya itu menjadi api neraka yang membakar dirinya. Tetapi harta yang disinggahi oleh Allah SWT kepada kita harus mensyukurinya, dalam makna bayarlah hak-hak orang lain, hak fakir miskin, hak negara. Hak negara itu apa? Pajak.
Hak agama apa? Zakat. Keluarkan zakat, bayar pajak. Berilah bantuan kepada fakir miskin, tetangga-tetangga kita. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Berilah harta yang kita cintai itu kepada sahabat kita, kepada saudara-saudara kita yang dekat. Apakah abang kita, kakak kandung kita, kemenakan kita, kerabat kita, paman kita, khalati kita. Khalati itu artinya makcik ya, mabit kita. Jadi bantu mereka itu, dzawil qurba kita. Itu baru orang-orang yang berbuat baik di jalan Allah. Itu tidak kikir namanya. Tetapi untuk apa kita kaya raya? Yang tak mengerti ngangang kapi. Nah orang kaya yang ngangang kapi. tapi Turki kapi, tapi Cina non Islam. Kala lang restoran, pajebu. Pajebu lang restoran. Merumpok ngai Jakarta ada kala ngang kapi pajebu. Merumpok di Banda Aceh ngang kapi pajebu. Gedenya geduri ni. Hana pernah ke Putra Babu mereka ni. Betul kan pernah yo. Realita. Melit ustaz hantar ke Putra Babu apalagi orang biasa. Orang kasihan je sama sekali hantar ke Putra Babu. Yang merompang ala ustaz. Ustaz. Punya baju pura-pura hana kalian yo. Orang kaya kri kan. Jadi mudah-mudahan baik lagi lah. Menyolonnya anak kasihan tak, 3,000 kelon, 10 ke bibu kelon. Tetapi ketika anu paling muka dia anu baju bu, nya krit, kaya krit. Yang orang kafe be dia merompak Jakarta baju bu dengan Tuki kafe, merompak Banda Aceh baju bu dengan kopi ngantungku hantam baju bu mereka. Ni mana dia kaya. Jadi seharusnya tak baju bu kan. Tajuk tabibu tengku, tabibu gureng-gureng tengok abu-abu. Itu lihat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abi Husaini tadi, terima kasih. Kita lihat lagi. Alhamdulillah. Ini dari Anwar Ridha. Ini siapa nih ya? Anwar Ridha di Banda Aceh ya. Jadi Anwar Ridha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, alhamdulillah, saya ingin bertanya Ustadz. Kita Ustadz banyak memang memberi makan, memberi sedekah, infak dan macam-macam kepada orang miskin. Tetapi kalau saya pribadi yang belum mampu, saya tolak ria saya. Kadang-kadang saya selalu membangga-banggakan. Jadi saya banggakan bahwa saya ini membantu sebulan. Itu sering sekali ya saya banggakan. Tidak bisa saya sembunyikan amal saleh saya. Ini bagaimana Ustaz? Jadi jawabannya begini Anwar ya. Kita boleh memberi sedekah dan bercerita kepada orang lain dengan niat kita, misalnya untuk syiar, ya, supaya orang-orang kaya lain juga membantu mengikuti jejak kita membantu orang. Ya. Tetapi kalau untuk ria semata-mata supaya kita dikenal sebagai dermawan, supaya kita dikenal sebagai pemurah, tapi penuh dengan ria, itu dosa kita. Jadi kita akan rugi. Ya, rugi sekali. Jadi ibadah yang diamalkan dengan ria itu ditolak oleh Allah SWT. Tidak diterima. Maka beribadah, bersedekah, jangan ria. Ria itu merugikan diri sendiri. Saya pikir Anwar Ridha itu aja jawabannya, kan? Jangan ria, karena ria itu tidak ada manfaat. Allah menghapuskan pahala-pahala yang kita kumpulkan. Baik, Anwar Ridha, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Ini dari Hajjah Hamidah di Ule Karing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Ustaz, saya hidup menderita ya.
saya tidak punya lagi orang tua, sudah tua, saya membutuhkan bantuan uluran tangan kaum muslimin. Kalau ada yang sayang kepada saya, alamat saya di Panti Jumpo Ulekari. Wassalam Hajah Hamidah. Saya pikir Ibu Hajah Hamidah ini tidak ada pertanyaan ya, tapi informasi ya. Ya mudah-mudahan kalau ada orang-orang kaya yang kelebihan rezeki, bantulah orang-orang miskin yang ada di Pati Jumpo Lekari. Silakan. Kalau ditujukan kepada Ibu Hamidah nanti ditanya, yang mana Ibu Hamidah? Tetapi kalau kita ke Pati Jumpo tidak boleh juga pilih kasih. Jangan hanya untuk Ibu Hamidah, tetapi kita juga harus membantu orang-orang lain. Kalau enggak kan enggak adil namanya. Jadi demikian, mudah-mudahan berguna bagi kita Hajah Hamidah. Mudah-mudahan Ibu Hajah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lihat lagi. Ini saya mencoba membuka di WA. Siapa tahu sudah ada di WA ya. Iya, nampaknya di WA belum ada. Kita tunggulah ya. Telepon langsung juga boleh, berbicara lewat langsung dakwah kita ini hari ini. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ingin sekali ditelepon langsung ke nomor WA, ke nomor yang tertera di layar kaca. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Tapi kalau ke HP ini di SMS saja, jangan ditelepon ya. Ke nomor HP di SMS saja, jangan ditelepon ya. Baik pemirsa JDP yang dirahmati Allah, kami tunggu lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan tentang naik haji dan kaum duafa ini. Ada sebuah cerita yang menarik ya, sangat menarik, terdapat di dalam Tafsir Bil Ma'sur ya. Tafsir Bil Ma'sur ini dikarang oleh seorang ulama besar dari Persia ya, namanya Syekh Fakhrur Razi. Al-Fakhrur Razi. Syekh Fakhrur Razi. Dalam tafsir itu diceritakan bahwa cucu Rasulullah, jadi anak cucu Rasulullah namanya Ja'far Siddiq. Ja'far Siddiq seorang ulama besar yang hidup di Basrah ya, naik haji tahun itu. Dia membawa 70 murid-muridnya. Jadi naik haji semuanya. Tapi ketika terjadi tawaf keliling Ka'bah 7 kali itu, Hasan Basri justru melihat kebanyakan kera dan babi. Nauzubillah min zalik, kera dan babi. Lalu beliau takut melihat kera dan babi sedang tawaf. Kemudian murid-murid bertanya, "Kenapa Syekh engkau takut?" Lalu Hasan Basri Ja'far Siddiq itu meraup wajah murid-muridnya. Semua murid-muridnya yang sudah diraup wajahnya itu akan melihat yang sama. Yang terlihat di antara manusia itu ada kera, ada babi. Nanti kemudian diraup kembali wajah-wajah muridnya itu tidak nampak lagi. Lalu sang murid bertanya kepada gurunya, kepada Syekh Ja'far Siddiq itu, "Wahai guru, kenapa kami melihat kera dan babi?" Kenapa semua bertanya kenapa kami melihat kera dan babi? Kemudian Syekh Ja'far Siddiq ini ya, keturunan Rasulullah ini menjawab, "Itulah orang-orang kaya yang naik haji, kikir tidak pernah membantu fakir miskin. Di kampungnya orang-orang fakir miskin kelaparan, dia selalu naik haji. Mereka tidak membayar zakat, mereka tidak pernah bersedekah." Nah, ini kalau tidak percaya lihat Tafsir Bil Ma'sur.
karangan Syekh Fakrul Razi. Di situ ya. Baik pemirsa TV, ini baru satu cerita. Ada nanti cerita menarik lagi ya. Insyaallah akan kita ceritakan. Tetapi yang jelas semua kita harus punya cita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadhana wal haji bait. Ini hadis sangat sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Islam itu didirikan atas 5 dasar ya. Yang pertama ya, mengucap 2 kalimat syahadah, yang kedua salat 5 waktu, yang ketiga zakat, yang keempat puasa yang bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji setelah membayar utang-utangnya, setelah membayar zakat ya, menunaikan ibadah haji, mereka itu akan mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala, hajjam mabrura, haji mabrur, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya pahalanya adalah al-haji mabrur laisal jaza ilal jannah. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Masuk surga. Tetapi selain haji mabrur juga ada namanya haji mardud. Haji mardud, haji yang ditolak. Ditolak oleh Allah, tidak diterima. Aku tidak butuhkan hajimu, kata Allah. Karena kamu tidak bayar zakat, tidak membayar utang, kamu tipu anak yatim, kamu makan anak yatim, kamu makan harta anak yatim, itu tidak diterima hajinya. Kamu pembohong, kamu ingin cari-cari gelar haji, padahal kamu kikir, bahaya sekali. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik memang tema ini. Ada lagi, sudah datang lagi ini SMS ya. Alhamdulillah, bagus sekali. Siapa ini? Dari Ismail Ajanan. Pemirsa tunggu ya, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.